Aku lagi ngelindur, Mbak. Mm, mm, mm. Kowe orang lindur putuku. Apa? Yen awakmu digawe pati karo wong sing duwe kekarep elek karo awakmu. Apa maksude, Mbak? Iku jenenge santet mati. Awakmu wis dadi pocong. Awakmu wis mati. Tegese kowe bakal lelara ing donya. Kowe wis mati, Nduk. Kowe wis ora ana ning donya. Nang donya iku jasadmu wae. Sejatine kowe wis dipendem. Dadi siji karo pekuburane wong akeh. Apa aku bermimpi? Tidak. Ini adalah sebuah kisah nyata, kisah seorang wanita yang disantet oleh sesama wanita. Wanita ini selalu mengeluh kesakitan. Kesakitan yang tak kunjung padam. Ketika dia datang ke orang pintar melihat wanita ini sudah ditutup matanya dengan daun jarak atau daun jati matanya. Tubuhnya ini sudah dililit dengan kain kafan. Wanita ini sudah terpendam dengan tanah. Berapa lama wanita ini seperti ini? Ini bisa selama-lamanya. Tergantung seberapa kuat kamu mampu menahan sakitnya. Kenapa harus kejadian ini menimpa? Tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang pernah menceritakan hal ini. Tapi semua pasti ada dalam kehidupan ini. Karena ini bukan tentang kisah. Ini adalah sebuah perjalanan akan sebuah peristiwa. Ini dialami. Dan ini bisa jadi kisah misteri yang bisa menghidupkan antara nyali, pikiran, juga keseraman, dan juga rasa sakit yang mengikat. Karena begitu santet kematian sudah menyatu dengan tubuh si korban, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Karena sebenarnya sejatinya yang jadi korban dari santet ini sudah dikubur dengan tanah. Jadi yang dirasakan para korbannya adalah ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Kesakitan yang tak kunjung sembuh. Kesakitan yang terus berulang-ulang. Dan kesakitan itu bisa datang mendekati jam-jam malam. Jam-jam di mana orang pada tidur. Jam-jam di mana orang sudah bermimpi indah atau bergelut dengan cerita horor dalam mimpinya. Dan kesakitan itu baru dimulai jam 12 malam. Karena ini sudah jadi kisah dari cerita santet binasa. Tapi apakah si korbannya bisa baik-baik saja? Bisa. Kalau korbannya lepas dari jam malam, dia akan baik-baik saja. Dia seperti seolah tak merasakan rasa sakitnya. Tapi sakit itu bisa datang mendekati jam 12 malam. Karena ini teror. Karena ini menyiksa.
karena ini menyakitkan. Ya tentu saja, apalagi kalau bukan santet. Santet akan menyiksa, santet akan menyeramkan kalau si korbannya mati terbinasa oleh guna yang dikirimkan oleh si peminta dari dukun. Jadi korbannya tidak akan serta-merta merasakan sakit yang cuma sebentar, tapi akan sangat-sangat lama. Apakah bisa mati? Ya, korbannya bisa mati. Tapi ketika korbannya sadar bahwa ini cuma santet, dia tidak akan semudah itu dimatikan dengan jentikan jari. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menghukum seseorang melebihi dosa orang itu sekalipun. Berhati-hati, tapi juga jangan terlalu percaya. Terlalu percaya juga harus menggunakan akal logika. Karena tak setiap cerita horor diceritakan dengan hal yang benar. Ini adalah kisah nyata dari seorang teman yang masih hidup sampai hari ini, tapi masih menjalani teror dalam kehidupannya. Dan saya berharap teman saya ini bisa sehat sampai akhir hayatnya, sampai Tuhan memanggil dan sampai dia dipertemukan dengan kehidupan yang lebih baik. Semoga ini jadi pembelajaran kita bersama bahwa tak ada yang lebih kekal dari ilmu, dari sesuatu yang benar.